Jangan lupa subscribe The Malik Channel. Kemudian menyampaikan hasratnya kepada orang tua untuk melanjutkan pendidikannya ke Sumani. Sumani itu ada dua, ya, ada Sumani, ada Sumani. Kalau Sumani, Ustaz, itu di Solok. Nah, Solok Sumani, kalau kota atau pondok pesantren Solok Sumani, ya. Kalau Sumani ada di Sangkar. Di mana? Di mana Bapak Ibu sekalian? Di Tanah Datar. Ya, Tanah Datar itu ibu kota. Apa ibu kotanya? Hah? Apa ini Ibu? Batu Sangkar. Nah, sengaja mau ngetes bapak-bapak ibu yang dari Padang. Ternyata di Batu Sangkar itu tidak jauh dari Batu Sangkar ada Kampung Sumani. Ya, kalau mau membuktikan bahwa di situ pernah hidup dulu ulama besar, itu ada makamnya. Ya, makamnya. Ambo juga belum sempat ke situ, bapak-bapak sekalian, baru mengkajinya melalui online. Ya, dan insya Allah untuk melengkapi tulisan buku itu, insya Allah Ambo akan berkunjung nanti ke Batu Sangkar. Karena buku itu insya Allah akan habis pada tahun ini. Kini tersisa 500 eksemplar. Ya, yang diterbitkan oleh penerbit Zanapa. Kalau ada bapak ibu menanya mana bisa dapat buku saat ini, ada di luar, ya, ada penerbit dari Iku Jambo untuk bisa menjual buku itu pada bapak-bapak ibu sekalian. Jadi belajarnya di Sumani Batu Sangkar, ya, sampai belajar di situ selama 7 tahun. Berapa tahun bapak-bapak sekalian? 7 tahun. Dari umur 2 boleh tambah 7, 9 boleh, 9 tahun belajar di Sumani Batu Sangkar, ya. Jadi suatu harinya diajak di gurunya, karena Nyo adalah murid kesayangan guru, ya. Orangnya pintar, orangnya sopan, orangnya santun, orangnya rajin ibadah, dan orangnya aktif membantu guru. Dia sayang gurunya, ya. Kecil guru atau gurunya naik haji, ya. Syekh Abdul Ghani, ya, temani saya sampai ke Pangkalan Kota Baru karena Ambo nak naik haji. Jadi dikawani oleh Syekh Abdul Ghani gurunya sampai ke Pangkalan Kota Baru. Waktu itu jalan kaki bapak-bapak sekalian dari Batu Sangkar sampai di Pangkalan, karena di Pangkalan itu mulai nanti naik perahu, ya, perahu kaca, ya. Lah sampai Pangkalan disangkut dan Syekh Haji Abdul Ghani hanya mengantarkan gurunya sampai di Pangkalan. Kalau kecil gurunya tanggung, ataukan Ambo sampai ke Teratak Bulu, ya, naik perahu lah bapak-bapak sekalian sampai ke Teratak Bulu. Lah sampai ke Teratak Bulu, Ambo kecil gurunya, ya. Kalau untuk pulang kan jauh, ya. Syekh Abdul Ghani pulang ke Batu Sangkar oleh jauh, ya. Sampaikan Ambo kali ke Senapelan, ya. Senapelan itu di mana? Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Jadi dari Teratak Bulu ke Senapelan itu jalan kaki, ya. Kalau dari Batu Sangkar ke Pangkalan jalan kaki, dari Pangkalan ke Teratak Bulu naik perahu, kemudian dari Teratak Bulu ke Pekanbaru jalan kaki, ya, jalan kaki sampai di Senapelan, di pelabuhan Senapelan, ya. Keesokan untuk berangkat lagi ke Singapura, bapak-bapak sekalian. Syekh Haji Abdul Ghani mengira cukup gurunya ditemani sampai di situ yo. Nah, tapi aku kecek gurunya, tanggung, antumkan aku langsung ke Singapura. Karena waktu itu ada pelabuhan dari Senapelan ke Singapura, ya. Lah sampai ke Singapura, ya, lah sampai ke luar negeri kan, antaukan langsung ambo ke Jeddah. Akhirnya bapak-bapak ibu sekalian, itulah Syekh Haji Abdul Ghani dibawa oleh gurunya untuk melaksanakan haji sekalian di kota Makkah Al-Mukarramah. Ada anak awak tapi sayang guru model itu? Tidak ada. Awak doakan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi orang yang disayangi oleh gurunya. Begitu akhlaknya Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi. Jadi kalau orang haji dulu tidak sanggup jawab haji kini bapak-bapak sekalian. Kini awak haji 40 hari selesai, ya, 40 hari pulang pergi jamaah haji, ya, pulang lagi ke tanah air. Kalau dulu 1 tahun pelajaran, 1 tahun beliau di wisuda, sudah tamat menyelesaikan pendidikan Batu Sangkar, pulang lagi ke Kota Tongah. Kota Tongah mana? Kota Tongah Batu Bersurat, karena di Pasir ada juga Kota Tongah. Nah, di Kota Tongah Batu Bersurat mulailah beliau di Kota Tongah Batu Bersurat. Waktu itu
mengabdikan ilmu yang didapatkannya dari belajarnya di Sunani Batu Sangkar. Setelah 1 tahun di Batu Surat, di Kota Tongah Batu Surat, disampaikan hasrat kepada orang tuanya untuk melaksanakan atau untuk menambah ilmu belajar ke Makkah Al-Mukarramah. Ya, karena orang tuanya orang kaya bapak-bapak sekalian. Jadi Datuk Abdul Salam itu dia pedagang, ya orang yang bisnis, ya. Akhirnya niat anaknya ingin ke Mekah dibiayai, langsung berangkat anaknya ke Mekah. Anaknya yang bernama Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi. Di mana belajarnya di Mekah? Belajar di Saulatiyah. Namanya pondok pesantren Saulatiyah. Ada bapak-bapak ibu yang pernah ke pondok pesantren Saulatiyah? Tidak ada. Kemudian beliau tinggalnya di asrama namanya Rubat. Aku pernah tidur di Rubat itu tahun 2001. Jadi ketika tidur di Rubat itu asrama ada Tebuki. Kalau arah ke Sulaimaniyah, arah ke Hafair, ya. Kalau ibu nggak pernah haji, arah ke Hafair itu ada bukit. Jalan KT itu ada asrama namanya Rubat. Disitulah dulu Syekh Haji Abdul Ghani tinggal. Dan dia belajar di madrasah namanya Madrasah Saulatiyah. Ini masih ada madrasah itu, ya. Tapi sayang tidak ada orang Riau yang belajar situ, ya. Amma insya Allah ada anak ambok ini karena mau programkan akan belajar di Saulatiyah, insya Allah, ya. Setelah 3 tahun yang akan datang, mohon doa dari bapak-bapak ibu sekalian, ya. Mohon doanya supaya dia bisa mengikuti di mana nampak jelas belajarnya Syekh Haji Abdul Ghani dulu yang namanya Pondok Pesantren Saulatiyah. Di mana topeknya di Mekah, topeknya di daerah Syarafiyah, ya Syarafiyah. Nah, maka Syekh Abdul Ghani tinggal di Mekah dan belajar di Mekah selama 17 tahun. Berapa tahun Bapak Ibu sekalian? 17 tahun. Disitulah beliau, ya, mendapatkan teman hidup pertama, ya, teman hidup pertamanya yang bernama Hajah Maimunah. Jadi Hajah Maimunah ini adalah seorang janda muda, ya, yang baru kawin dengan suaminya, baru punya anak ciek, ya, seorang baru anaknya, ya, nama anaknya Khadijah, ya. Karena Syekh Haji Abdul Ghani ini termasuk koordinator mahasiswa di situ, ya. Dan ketika ada janda muda yang meninggal suaminya, ya, diselamatkanlah sama-sama orang tuh, ya, dia sesama mahasiswa, sesama pelajar situ. Akhirnya kawan-kawannya mendorong Syekh Abdul Ghani untuk kawin dengan, ya, nenek yang bernama tadi nenek Maimunah ini, ya. Karena ada rasa kasihan, rasa hibah, ya, kawinlah Syekh Haji Abdul Ghani dengan nenek Maimunah ini. Nenek Maimunah itu asalnya dari Pariaman, Padang Pariaman. Nah, kalau ada Pak Bupati Padang Pariaman di situ, ya, Bapak Bupati Padang Pariaman adalah cucu dari Nenek Maimunah, cucu dari Syekh Haji Abdul Ghani, istrinya Nenek Maimunah. Jadi Nenek Maimunah punya anak dengan Syekh Haji Abdul Ghani 2, Kudusijo. Anak tiri pertama namanya tadi siapa? Namanya Khadijah. Anak kandungnya dengan Nenek Maimunah namanya Aisyah, ya. Dan dari anak itulah kini lahir cucu dan cici Syekh Abdul Ghani yang tinggal di Padang Pariaman, tepatnya di Pakandangan, ya. Setelah itu Syekh Abdul Ghani pulang, ya, antarkan istrinya ke Pariaman, kemudian pulang ke Kota Tongah. Sampai di Kota Tongah diminta oleh paman beliau, ya, paman beliau ini meminta beliau untuk jadi menantu, ya, pulang ke Bako, ya, yaitu Syekh Sulaiman Zuhdi minta Syekh Abdul Ghani menjadi bakonya, kawin dengan anak paman, ya. Apa bininya? Dua. Iko mau cerita bininya, tak mau jawab apa untuk bini 2 tak, ya. Ya, Iko setelah lain cerita bininya. Aku singkat aja lah, cerita bini lah, ya. Nah, jadi bini keduanya orang Kota Tongah Batu Surat. Bini pertama yang Pariaman. Bini keduanya Kota Tongah Batu Surat. Bini ketiganya orang Pangkalan. Orang Pangkalan Kota Baru. Itu yang garis keturunan Ambo, Ama Ambo, Mbak Mau Farida binti Syekh Ibrahim bin Syekh Abdul Ghani. Jadi itu nenek kami orang Pangkalan, ya. Kemudian bini kompeknya kembali orang Batu Bersurat. Kanimo orang Batu Bersurat. Yang keenam baru orang Tapung Petapahan, ya. Orang Batu Gajah. Jadi dari Batu Gajah itu
itulah oma dari Abuya kita, Abuya Syekh Haji Aidarus Gani Al-Khalidi, namanya Nenek Maryam. Ya, itu bini terakhir Syekh Abdul Ghani yang punya keturunan. Tapi yang mau dapat masukan Cina, aduh cik lele Ustaz. Yang dah Ustaz tuli ya di buku itu ada bini Syekh Haji Abdul Ghani yang di Payakumbuh namanya. Siapa nama asli je mah? Tak tentu nama asli dia. Cuma namanya panggilannya Budi. Kalau Budi takut salah tuli begitu kan? Ya kalau Budi kan dulu SD lah belajar ya kan? Ini Budi. Bapak Budi, Ibu Budi. Ini dia Budi kan? Kakak Budi. Itu kan bolacak siapa nama aslinya. Kalau lah dapat nama asli masuk dalam buku sejarah beliau. Tapi tidak punya anak. Ya, tidak punya anak. Maka bapak-bapak ibu sekalian, dari beberapa kali kawin sampai 6 kali, 7 kali kawin, Syekh Abdul Ghani ini punya anak sebanyak 24 orang. 12 orang laki-laki, 12 orang perempuan. Tapi tidak seorang Indo orang. Ya, banyak lah yang Indo. Jadi apa-apa kalau nak banyak anak, banyak kan Indonya. Ya. Jadi kalau seorang Indo biar dia kelompok, bisa lah. Ya. Akhirnya bapak-bapak ibu sekalian, Syekh Haji Abdul Ghani menetap di Kota Tengah dan mengajarkan tarikat Naqsyabandiyah. Ya, di tengah penjajahan Belanda, beliau tetap mengajarkan tarikat Naqsyabandiyah. Di tengah masa-masa sulit waktu itu, tetap mengajarkan tarikat Naqsyabandiyah. Ya, maka namun mempertegasnya apa yang disampaikan oleh Buya Haji Ujang Umar tadi, ya, bahwa Syekh Abdul Ghani ini memiliki pengikut. Ya, pengikut Syekh Abdul Ghani ini terbagi ompek, pelambung baginya ompek. Ya, anak Syekh Abdul Ghani, karena Syekh Abdul Ghani itu selalu dipanggil ayah. Saking dekat masyarakat yang beliau manggilnya ayah. Ya, jarang waktu itu orang manggilnya Buya, tapi manggilnya ayah. Jadi Buya itu ayah aja artinya. Karena Buya itu bahasa Arab, dari bahasa Arab Mesir. Ya, saking dokeknya sehingga Syekh Abdul Ghani punya ompek anak. Ya, kalau anak yang banyak tadi terbagi ompek. Yang pertama yang paling dokek dengan Syekh Haji Abdul Ghani itu anak jasmani dan anak rohani. Ya, anak jasmani ya juga, anak rohani ya juga. Itulah yang paling dokek dengan Syekh Haji Abdul Ghani. Ya, anak beliau Syekh Haji Aidarus Gani Al-Khalidi, termasuk cucu beliau ini yang Buya kita. Ya, anak rohani itu tentu yang lama masuk tarikat. Itu baru dikatakan anak rohani. Itu paling dokek pertama. Maka kalau ada mama ambo yang belum masuk tarikat, copet datang ke saran kabur, dia dibai'ah oleh Buya. Ya, anak ambo umur 5 tahun mau masuk tarikat. Alhamdulillah lah dibai'ah oleh Buya, tinggal suluk lah. Suluk yang alun. Ya, kalau boleh 3 kali suluk. Walaupun alun sampai khalifah. Ya, insyaallah ya suatu saat ya kita akan sempurnakan kajian tarikatnya. Kemudian anak dari Syekh Abdul Ghani yang kedua anak rohani. Ya, yang dokek kedua anak rohani. Walaupun ada hubungan keturunan bapak-bapak sekalian, tetap yang paling dokek yang kedua anak rohani. Yang ketiga baru anak jasmani. Yang keempat yang jauh apa? Yang tak anak rohani ya juga tak anak jasmani. Ya, tetapi tetap diperhatikan dan dekat dengan Syekh Haji Abdul Ghani. Sehingga dalam sejarahnya ketika ada pasar hari Rabu di Batu Suwe dulu, ya, beliau selalu duduk di pasau. Ya, duduk di pasau itu masyarakat datang ke beliau. Minta apa? Minta didoakan karena doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada cerita bapak-bapak sekalian, ketika Datuk Buya duduk dekat pintu rumah, ya, datang seorang masyarakat yang pengen mencari ikan. Ya, ayah, doakan ambo supaya dapat ikan ya kok. Ya, kalau dapat ikan nanti ambo bawa rumah. Ya, doakan Datuk tu. Akhirnya banyak dapat ikan tanpa godang. Ya, dapat ikan tanpa godang. Langsung dibawa rumah, ya kira separuhnya kepada Syekh Haji Abdul Ghani. Begitu dokeknya masyarakat dengan Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi. Maka dari itu bapak-bapak sekalian, ya, mari kita dekatkan hati kita kepada beliau, karena dokek itu tidak badan yang dokek, ya, hati harus dokek. Ya, maka kita orang tarikat itu tidak pakaian menancak lah.
tetapi hati kita harus ancak hati kita. Lalu ancak hati apa? Wah jago ibadah awak. Pertama ibadah yang mesti kita jago adalah ibadah sholat. Maka kalau Syekh Haji Abdul Ghani tengok tuan guru kita, buya kita, kalau nak sembahyang itu pakainya najis. Nak lain sholat pakai baju kaos, nak lain. Jadi mau pesankan pada jamaah terikat jangan sampai nanti ada jamaah terikat yang sembahyang di mongko itu pakai baju kaos. Karena ajaran guru awak kalau bisa sholat itu pakai jubah, ya. Karena bagi orang tasawuf mesti ditutup hati kita dengan sopan santun dan ditutup badan kita dengan jubah kita. Maka ada 6 ajaran Syekh Haji Abdul Ghani yang mesti kita amalkan. Yang pertama ikhlas, selalu ikhlas dalam beribadah. Yang kedua sabar, ya, kita harus sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga tawakal. Kalau mau minta kepada Allah, doa kepada Allah. Ilahi anta maksudi wa matlubi. Jangan ada yang minta ke dukun, ya. Kemudian yang keempat qanaah, sederhana, yang terikat tidak ada yang berpoya-poya. Yang kelima tawadhu, rendah hati, tidak boleh ada yang terikat yang sombong. Yang keenam Bapak-bapak sekalian istiqomah, konsisten dalam keikhlasan, ya, tetap dalam kesabaran, tetap dalam tawakal, tetap dalam qanaah, dan tetap rendah hati. Itulah ajaran utama dari Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi. Demikian yang dapat saya sampaikan.